Ya, materi yang ingin saya bawakan hari ini mengenai apa ramalan Buddha Gautama tentang masa depan. Ya, tentu tidak semuanya akan saya bahas di sini, hanya sebagian saja yang akan saya bahas. Nah, sebelum masuk, ya, Bapak Ibu perlu tahu bahwa yang bisa meramal 100% akurat itu hanya seorang Sama Sambuddha. Ya, nah lalu bagaimana sila kalau saya pernah diramal ya? Mungkin orang itu punya niat baik dengan Bapak Ibu, kemudian mau memberitahu yang baik-baik, yang tidak baik. Nah, jadi kalau diramal yang baik-baik, bagaimana sikap batinnya? Sikapnya bagaimana? Sadu, sadu, sadu. Tapi belum tentu itu terjadi, Bapak Ibu. Nah, kalau diramal yang tidak baik, bagaimana juga sila? Ya, itu juga belum tentu terjadi, Bapak Ibu. Karena bisa jadi orang itu meramal hanya berdasarkan lihat Bapak Ibu saat itu. Sedangkan Bapak Ibu terus melakukan kebajikan, mengurangi kejahatan. Jadi masa depan ini masih tidak pasti. Bisa jadi yang buruk-buruk itu tidak seburuk itu nanti pada saat terjadi. Atau bahkan tidak punya kondisi untuk terjadi. Ya, nah ini di awal. Nah, kemudian materi saya cukup padat hari ini. Ya, tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, saya mengambil ramalan ini dikatakan oleh Sang Buddha di dalam kitab Jataka. Jataka Sutta ke-77 yang bernama Maha Supina Jataka. Nah, ini berkisahkan Raja Pasenadi Kosala, ya, ipar dari Raja Bimbisara. Sama-sama kedua raja ini memiliki keyakinan kepada Sang Buddha. Nah, suatu kali raja itu bermimpi di malam jaga ketiga. Kalau Bapak Ibu suka membaca Tripitaka nanti akan menemui malam jaga pertama itu di jam 6 malam sampai jam 10 malam, 4 jam. Kemudian malam jaga kedua jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Malam jaga ketiga itu jam 2 pagi sampai jam 6 pagi. Bagus sekali, ada yang mengetahui. Nah, katanya mimpi itu terjadi di dekat-dekat mau bangun tidur. Nah, saya tidak tahu ya, ini benar apa salah. Nah, apakah Bapak Ibu bisa mengingat mimpinya setelah bangun tidur? Kebanyakan lupa sila, tadi mimpi apa ya? Kecuali kalau mimpinya sangat baik, berkesan baik atau berkesan buruk. Bangun-bangun bisa gembira sekali, senang sekali. Atau kalau terkesan buruk, berkesan buruk, bangun-bangun bisa sedih, nangis. Seperti itu. Nah, di sini Raja Pasenadi Kosala, ia bermimpi buruk. Tidak hanya satu, Bapak Ibu. 16. Wah, banyak sekali. Satu aja sudah mencekam. 16 itu sudah tidak tahu bagaimana. Bangun, ketakutan. Akan mau meninggalkah ini atau terjadi apa? Saking takutnya sampai sempat tidak bisa bergerak. Ya, Bapak Ibu pernah ya kalau dapat kabar buruk, shock sampai kaku. Tidak tahu tidak bisa berpikir. Nah, seperti itu juga Raja Pasenadi Kosala. Nah, lalu kemudian ya ada para Brahmana ini ya. Mereka yang akan menafsirkan mimpi dari raja. Ya, para Brahmana itu menafsir, meramal, seperti itu pekerjaannya. Lalu kemudian, nah tadi saya di awal bilang yang akan akurat adalah hanya sama Sang Buddha. Nah, jadi para Brahmana ini juga tidak akurat nantinya. Mereka bilang, oh ini mimpi buruk, maka akan terjadi satu dari 3 hal. Ya, bisa jadi ada bahaya yang akan datang untuk kerajaan
raja, atau nyawa raja, atau bahkan kekayaan raja. Jadi ya raja dibilang seperti itu semakin takut. Lalu apakah ada penangkalnya? Nah kemudian para Brahmana ini menganjurkan raja untuk melakukan persembahan ya, makhluk hidup, upacara di perempatan jalan. Nah, jadi para Brahmana ini sibuk sekali untuk mempersiapkan upacara itu. Mondar mandir ke sana ke sini, apa yang kurang, datang lagi ke raja, ke tempat lagi upacaranya itu. Nah, lalu kemudian Ratu Malika, permaisuri dari Raja Pasenadi Kosala, melihat itu. Lalu bertanya kepada raja. Raja pun bilang kalau beliau habis mimpi buruk. Nah, Ratu Malika akhirnya memberikan solusi. Tidakkah raja tahu tokoh yang terkemuka, yang maha suci, yang maha tahu, ya guru dari para Brahmana yang tidak ternoda, beliau, Bhagawan, pasti mengerti mimpi-mimpi raja. Nah, diingatkan lagi, kan ada Sang Buddha, begitu. Kadang-kadang seperti itu ya Bapak Ibu Saudara-saudari, penat, banyak masalah, tidak bisa mikir. Nah, orang lain yang kadang-kadang mengingatkan, kan bisa begini, begitu, oh iya. Nah, seperti itu juga ya, permaisuri ya, Ratu Malika mengingatkan raja. Akhirnya raja pergi menemui Sang Buddha. Nah, akhirnya memberikan hormat, lalu ya Sang Buddha mau mendengarkan satu persatu apa mimpi raja. Nah, yang pertama, mimpi raja adalah ada 4 sapi jantan ya berwarna hitam dari 4 penjuru ya, bergaya ya, seperti mau menyeruduk, menggeram gitu. Sudah mau dekat, tiba-tiba apa yang terjadi? Tidak jadi. Penonton lihat loh, tidak jadi, menabrak satu sama lain. Mereka berbalik arah, pergi. Apa maksud dari mimpi ini, Bapak Ibu? Ya, lalu Sang Buddha menafsirkan, di masa depan, nantinya ketika raja menjadi kikir, jahat, ya, tidak lagi sesuai dengan dhamma, tidak bermoral. Lalu warga-warganya juga menjadi tidak bermoral. Penurunan moralitas manusia, kebaikan itu menjadi sangat sedikit, kejahatan akan berkembang sangat pesat. Di masa itu akan ada 4 awan hitam dari 4 penjuru, ya, seperti mau hujan, ya, bisa jadi sudah gluduk-gluduk, ya. Orang dalam rumah sudah keluar bisa ambil mereka punya jemuran. Tetapi bagaimana? Tidak jadi Bapak Ibu. Tidak jadi hujan. Nah, jadi apa yang terjadi kalau hujan itu sulit untuk turun? Tanaman mengering, gagal panen, terjadi bencana kelaparan. Nah, ini cukup menyeramkan ya di masa depan. Kemudian yang kedua, mimpi raja kedua adalah ada pohon-pohon yang belum terlalu tinggi. Tapi pohon-pohon ini sudah berbunga, sudah berbuah. Nah, apa maksudnya? Nah, jadi nanti di masa depan, ya, penurunan moralitas, ya, kemerosotan itu terjadi. Nah, petandanya juga gadis nanti ketika datang bulan lebih dulu, semakin cepat datang bulannya. Kalau mungkin di zaman Bapak Ibu, gadis datang bulannya SMP, semakin nanti makin lama SD, seperti itu, semakin cepat. Itu ditandai dengan pohon ini berbunga, padahal pohonnya belum tinggi. Ketika dia berbuah, ini menandakan ya gadis-gadis di bawah umur itu sudah datang bulan dan juga sudah bahkan ya mempunyai keturunan. Nah, itu ditandai dengan buah dari pohon ini. Nah, lalu apa jadinya? Nah, ini saya sensor sedikit. Nah, ini posisinya sudah hamil ya, lalu menikah.
di bawah umur. Di zaman Sang Buddha, rata-rata usia manusia itu masih 100 tahun. Nah, kalau sekarang rata-rata usia manusia 70-an ya. Ada yang di atas 70 di sini? Nah, kalau yang ada mungkin di rumah ya, bonus itu sudah. Bonus sekali. Ya, 70 itu sudah sadu. Kalau lebih dari 70 itu lebih sadu lagi ya, tidak mudah. Itu kebajikannya sangat banyak. Nah, nanti diperkirakan di masa depan, karena penurunan moralitas manusia akan semakin turun lagi. Usia maksimal manusia diperkirakan hanya mencapai 10 tahun saja. Jadi umur 5 tahun sudah punya keturunan. Mengerikan ya Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian lanjut lagi. Di mimpi yang ketiga, raja bermimpi ada seekor induk sapi yang melahirkan sapi betina juga. Induk sapi betina ini malah menyusu ke anak sapinya. Pemandangannya sungguh aneh sekali ya Bapak Ibu. Nah, ini ternyata di masa depan ya, Sang Buddha menafsirkan anak-anak menantu itu kurang menaruh hormat kepada orang tua dan mertua. Harta dikelola sendiri. Lalu bagaimana? Orang tua dan mertua ini kan harusnya dibahagiakan. Idealnya seperti itu, anak membahagiakan orang tua. Tapi yang terjadi kebalikannya nanti. Orang tua dan mertua itu mereka yang harus membahagiakan anak-anaknya agar bisa ditopang untuk hidup. Untuk bertahan hidup, mereka yang sejenis mengemis-ngemis kepada anak-anaknya. Ya mungkin di zaman sekarang sedikit banyak ada ya, mungkin anak-anak yang sudah lepas dari orang tua, terus lupa dengan orang tuanya, sibuk berkarir, sibuk berkeluarga. Ya, nah nanti di masa depan bisa semakin parah. Nah, kemudian di mimpi yang keempat, raja bermimpi orang ini ya melepaskan kuk. Kuk itu yang dicantol di lehernya sapi jantan. Yang besar, yang kuat ini dilepas malah dicantolkan di sapi-sapi jantan yang masih kecil-kecil, yang masih muda, yang belum kuat. Nah, Bapak Ibu melihat di sini muatannya banyak. Lalu bagaimana sapi-sapi jantan yang masih kecil-kecil ini? Mereka tidak kuat. Bahkan keretanya pun tidak bergerak. Nah, apa pertanda ini? Lalu Sang Buddha menafsirkan, di masa depan, ketika raja sudah tidak bermoral, lalu raja itu nantinya ya orang-orang di bawahnya, di pengadilan itu orang-orang yang pintar, ya mereka-mereka yang tua, bijaksana, pengalaman, bisa menyelesaikan kasus-kasus itu justru malah tidak diberikan posisi-posisi yang baik. Nah, posisi-posisi yang baik itu justru diberikan kepada anak-anak muda yang belum pengalaman, tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus berat di pengadilan. Ya. Nah, lalu bagaimana? Kalau mereka tidak bisa ya, tugas tanggung jawabnya tidak bisa selesai juga. Nah, kemudian mereka-mereka yang tua dan bijaksana yang ahli dalam bidang hukum ini tahu, oh ini tidak bisa diselesaikan. Tapi ya, mereka sudah pernah diabaikan. Nah, akhirnya mereka cuma melihat saja. Oh ya, biarkan saja anak-anak muda saja yang mengerjakan, yang menyelesaikan. Kan kami orang luar. Akhirnya ditinggal. Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah itu? Kehancuran menyerang raja sendiri. Mengerikan sekali ya. Nah, kemudian di mimpi yang kelima, ada seekor kuda, kepalanya dua. Dua-duanya makan. Maksudnya apa ini? Nah, kemudian Sang Buddha menafsirkan di masa depan, ya, ketika raja sudah tidak bermoral,
Lalu merekrut hakim-hakim yang juga tidak bermoral, yang serakah. Nah, dari gambar ini sudah bisa tertebak ya. Ia akan menjadi, ya, dia menerima sogokan dari kedua belah pihak, tidak hanya satu, dua-duanya ya. Kalau di gambar ini kanan kiri oke, terima juga dia. Ya, melakukan korupsi ganda. Sangat-sangat menyeramkan sekali. Nah, ya mungkin Bapak Ibu selama saya membabarkan dhamma ini boleh sambil merefleksi apakah sekarang sudah mulai terjadi. Nah, beberapa ada yang sudah, mungkin ada yang mungkin masih nanti lagi sila. Nah, ini nanti makin ke depan makin serem ya, makin banyak yang lebih parah lagi. Kemudian di mimpi yang keenam, raja bermimpi ada mangkuk emas bernilai 100.000 keping uang. Ya, Bapak Ibu kalau beli mangkuk saja 100.000 mahal tidak? Mahal ya sudahan ya. Nah ini di zaman dulu Bapak Ibu. Berarti kalau dikonversikan sekarang sudah tidak 100.000 lagi, sudah tidak tahu berapa harganya. Barang yang begitu berharga diisi dengan ada rubah tua yang ya membuang air seninya di mangkuk tersebut. Jadi di dalam sesuatu, jadi mangkuk yang berharga itu diisi dengan sesuatu yang tidak berharga. Apa maksudnya ini sila? Kemudian Sang Buddha menafsirkan, ya karena di masa depan nanti orang-orang yang memiliki kedudukan, ya raja memberikan posisi-posisi yang baik itu kepada orang-orang yang tidak bermoral. Ya, jadi orang-orang kaum bangsawan itu yang terpelajar, bijaksana, bermoral itu diturunkan, malah justru orang-orang yang tidak bermoral itu naik. Nah, mereka demi bertahan hidup, mau tidak mau, menikahkan anaknya kepada keluarga yang, kepada menantu-menantu yang dari keluarga tidak bermoral. Demi bertahan hidup. Wah, serem sekali. Seperti itu. Kemudian di mimpi yang ketujuh, nah di sini ada seorang pria. Nah dia sedang menganyam, ya. Tapi dia tidak tahu kalau hasil anyamannya ini di bawah ada rubah yang memakan anyamannya. Si laki-laki ini ya pengibaratan suaminya susah payah mengumpulkan kekayaan, ya, bekerja keras. Nah, lalu rubah betina ini apa? Rubah betina yang di bawah ini yang memakan anyamannya itu adalah istrinya. Betul. Nah, jadi istrinya ini di masa depan, ya, wanita, istri, mereka itu suka untuk keluyuran keluar, minum minuman keras, berselingkuh. Kekayaan suaminya ini akan dihabiskan dengan pacar-pacar gelapnya tanpa sepengetahuan suaminya. Nah ini jadi suaminya kerja aja, taunya kerja, kumpulin kekayaannya habis, istrinya yang pakai dengan pacar-pacar gelapnya itu. Mereka pun juga pasti ya, namanya selingkuh sembunyi-sembunyi ya Bapak Ibu. Nah seperti itu. Jadi hasil kekayaan apapun yang ia lakukan ini, kumpulkan juga habis juga bagaimanapun juga. Nah, di zaman Sang Buddha, kalau Bapak Ibu pernah mendengar Wisaka, nah, di zaman Sang Buddha itu wanita dari keluarga baik-baik, terhormat. Mereka harus menjaga kualitas mereka sendiri, supaya mereka menjadi pantas dan layak untuk dinikahkan ke keluarga yang terhormat juga, yang baik juga. Jadi ketika Wisaka dengan dayang-dayangnya, ya, pengikut-pengikut wanitanya sedang kehujanan, ya, pengikut-pengikut wanitanya itu
lari pontang-panting cari tempat berteduh karena sedang hujan. Tapi apa yang dilakukan dengan Wisaka itu berbeda. Ya, ia menjaga etikanya, tetap jalan santai, anggun begitu. Nah, saat itu ada keluarga ya dari Migara. Migara ini mau cari menantu perempuan untuk anaknya Punawadana. Dari keluarga baik-baik, terhormat, pastinya mau cari menantu yang baik-baik juga, yang terhormat juga. Nah, diutuslah. Nah, utusan-utusan inilah yang melihat Wisaka. Sudah hujan tapi kok dia tetap jalan. Nah, kemudian ditanya. Kemudian Wisaka menjawab, ya karena saya harus menjaga etika ya seorang wanita. Saya dari keluarga baik-baik. Seperti itu. Bahkan lari saja tidak lari. Apalagi moralitasnya juga dijaga. Nah, nanti di masa depan tidak lagi seperti itu. Nah, jadi cukup serem juga ini. Nah, pelan-pelan ya. Nanti Bapak Ibu mungkin berpikir, kenapa Sila ini hari ini kok ceritanya agak serem ya? Ya, di mimpi yang ke-8, Raja bermimpi ada sebuah kendi besar. Di tengah ini sudah berisi air. Ya, air ini ya dibawa dari orang-orang. Orang-orang ini penduduk-penduduk ini warga-warga dari 8 penjuru. Datang, air yang diisi cuma di kendi yang besar aja. Sedangkan kelilingnya ini ada kendi-kendi kecil. Tidak diisi. Ya, mereka bahkan tidak melihatnya. Sedangkan kendi besar ini sudah airnya sampai keluar-keluar. Apa maksudnya ini, Sila? Ya, nanti di masa depan, ketika nutrisi tanah sudah menurun, maka apa yang akan terjadi, Bapak Ibu? Hasil panen pun menurun. Ya, lalu raja menjadi lemah, ya miskin, lalu mulai jadi serakah. Kalau di zaman Sang Buddha, rajanya kaya-kaya, berdana kepada Sang Buddha makin kaya, makin jaya. Nah, di masa depan kebalikannya. Nah, lalu bagaimana memerintahkan warga-warganya untuk bekerja, bercocok tanam? Pekerjaan yang mereka lakukan pun harus ditinggalkan untuk bercocok tanam. Ya, lalu juga membuat gula, mengelola kebun bunga, kebun buah juga. Hasil panennya harus dibawa untuk mengisi tempat penyimpanan makanan di istana kerajaan saja. Nah, mereka bekerja, tapi lumbung padi mereka, tempat penyimpanan makanan mereka di rumah itu kosong. Seperti kendi-kendi kecil tadi. Jadi cuma bawa air ya, ini hasil-hasil panen ya. Cuma untuk di istana saja. Ini raja begitu tidak punya belas kasihan lagi. Nah, kemudian di mimpi yang ke-9, raja bermimpi ada sebuah danau ya. Kalau makin ke tengah berarti danaunya makin dalam. Nah, tapi yang di tengah ini yang kotor, berlumpur. Di tepiannya itu yang jernih. Ada makhluk-makhluk, hewan-hewan berkaki 2, 4. Mereka minum air-air dari yang tepiannya. Pertanda apakah ini, Bapak Ibu? Jadi, nantinya ketika raja itu ya mulai sudah tidak bermoral. Tidak bermoral ini nantinya akan bertindak sesuka hati, tidak punya belas kasihan ya, kepada rakyatnya. Mereka ini tindakannya seperti apa Sila? Misalkan ya candagati, bertindak sesuai hasratnya kepada orang-orang yang disukai saja, kasih sektor-sektor bisnis yang menguntungkan. Lalu dosa gati, nah, kepada mereka yang dibenci ya,
raja itu marah dengan orang tertentu. Oh, dikasih sektor-sektor bisnis yang tidak menguntungkan, yang bermasalah. Lalu bahaya gati kepada raja yang lebih besar, lebih berkuasa. Tapi raja ini tidak bermoral juga. Maka tunduk aja. Ya, takut, bahkan menyupport, mendukung. Lalu moha gati, yaitu raja itu tidak lagi bisa membedakan ya bagaimana cara memberi. Ya, harusnya memberi kepada orang yang tidak baik, malah jadi ke orang yang baik. Apa yang seharusnya diberikan kepada orang yang baik, diberikan kepada orang yang jahat. Tidak lagi bisa membedakan mana yang berharga, tidak berharga, yang pantas, tidak pantas, karena ketidaktahuannya, mohanya. Nah, ketika itu juga, raja itu juga serakah. Jadi, raja menginginkan ya mematok pajak sangat tinggi kepada warga-warganya. Lalu apa yang terjadi kalau warganya tidak bisa bayar pajak, Bapak Ibu? Barang-barangnya mulai disita. Nah, itu sangat mencekik warga, seperti cambukan untuk warga. Nah, lalu kemudian, nah itu terjadi di desa atau kota, itu bagian tengah dari danau ini. Nah, akhirnya warga itu pergi ke pinggiran. Nah, pergilah ke pinggiran. Nah, seperti hewan-hewan ini ya, di pinggiran. Nah, di perbatasan-perbatasan. Mereka menghindari pajak. Nah, kemudian di mimpi yang ke-10, raja bermimpi ada seseorang yang memasak di belanga ya. Belanga ini tempat untuk memasak nasi. Tempatnya satu, tapi jadinya nasinya itu tidak merata, tidak matang semua. Ketika dilihat ada yang matang, ada yang setengah matang, ada yang bahkan belum matang. Apa ini maksudnya Bapak Ibu? Di masa depan, ya, tadi ketika raja tidak bermoral, maka lalu nantinya orang-orang kerajaan ini juga tidak bermoral, ikut semua. Nah, kemudian tidak terpungkirin, para pertapa pun juga moralitasnya tidak baik. Nah, raja ini kan memberikan persembahan-persembahan untuk dewa, pohon, langit. Nah, dewa-dewa pohon, langit itu yang melindungi raja pun ikut tidak bermoral. Wah, bahaya. Lalu nanti ada angin kencang yang akan datang ya, meniup di tempat raja-raja yang tidak bermoral itu. Terus tempat tinggal dewa langit itu juga tertiup oleh angin. Wah, dewa langitnya marah. Tidak turun hujan secara merata. Jadi di sini di satu wilayah yang sama ada yang kekeringan, tidak dapat hujan, gagal panen, atau kebanyakan hujannya, gagal panen juga. Ini cuma penggambaran ya Bapak Ibu sampai bisa berenang. Kebanyakan air, banjir. Yang pas juga ada, tidak kebanyakan airnya, tidak kesedikitan. Nah, di sini barulah bisa ada panen yang baik. Di satu wilayah yang sama hujannya tidak merata. Nah, mungkin sekarang sudah mulai ya, terasa hujan deras sampai mana kering kerontang. Loh, kok bisa ya? Kering sama sekali ya. Padahal baru berapa menit gitu, beda. Wilayah sudah beda. Baru pakai jas hujan, ya, mungkin ternyata tidak hujan, tidak jadi. Ya, bisa seperti itu. Nah, jadi seseorang yang memiliki power, kekuasaan, itu perlu punya moralitas. Karena itu akan berpengaruh pada orang bawahnya juga. Kalau pemimpinnya saja sudah bermasalah, nanti bawah-bawahnya juga ikut bermasalah semua.
sampai ke warga-warganya juga terpengaruh. Nah, kemudian raja di mimpi yang ke-11 bermimpi ya, di sebelah kiri ini adalah orang yang membawa inti kayu cendana. Jadi inti kayu cendana itu keras, wangi sekali, bernilai mahal. Tukar dengan orang yang di sebelah kanan ini. Ia membawa susu mentega masam, susu yang sudah rusak. Jadi barang yang begitu berharga itu ditukar dengan barang yang tidak berharga. Nah, apa ini maksudnya? Ya, di masa depan, ya, Sang Buddha bilang ketika ajaranku hilang, ya lenyap, ya Dhamma ini kan diperkirakan akan berlangsung selama 5.000 tahun. Nah, sekarang sudah memasuki 2.570 tahun Buddhis era ya. Jadi terhitung dari tahun Buddha berparinibbana. Ini sudah di pertengahan. Nantinya ya, ketika sudah hilang, akan ada biku-biku yang mereka berceramah, membawanya ajaran Buddha, tetapi tidak dengan niat yang murni. Jadi ia membabarkan Dhamma itu dengan niat untuk memperoleh makanan yang enak, jubah yang bagus, yang mahal, bahkan sampai mereka itu berceramah di sudut-sudut jalan. Ya, di pintu-pintu istana raja demi mendapatkan uang. Ya. Jadi ajaran Buddha yang begitu berharga itu ya, ditukar dengan biku yang niatnya nggak baik. Ajarannya pun juga tidaklah tinggi. Yang diajarkan itu dhammanya cuma hanya untuk menyenangkan umat awam, yang membahagiakan, yang umat awam mau dengar saja. Tidak membawa kenibbana. Nah, ini sungguh menyeramkan. Biku seperti ini disebut alaji biku. Ya, jadi alaji biku ini nanti juga suka melanggar sila. Peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Buddha itu dilanggar. Sudah melanggar ya, menyembunyikan pelanggaran yang sudah dilanggar. Kalau ada raja yang tidak baik pun juga dia dukung. Ya, jadi moralitasnya sudah kacau sekali. Kemudian di mimpi yang ke-12, raja melihat bahwa ada labu kuning kosong. Ya, harusnya tidak tenggelam ya Bapak Ibu. Kan kosong tengahnya. Tapi malah tenggelam ke air. Jadi nanti orang-orang ya yang tidak bermoral itu raja dukung. Ya. Lebih didengarkan perkataan orang-orang yang tidak bermoral itu. Begitupun juga biku. Biku-biku yang tidak bermoral itu kata-katanya lebih dipertimbangkan daripada biku-biku yang baik bermoral. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu merasakan sekarang di sosial media banyak ya konten-konten yang kurang bermanfaat, tapi orang suka. Yang suka banyak. Ya. Mungkin bisa jadi dia itu membuat konten yang lucu, tapi kata-katanya tuh kasar. Tapi orang suka. Viral. Betul tidak? Dibandingkan dengan konten-konten bermanfaat, yang bermutu. Mungkin yang lihat tidak sebanyak itu. Nah, sudah mulai pelan-pelan. Nah, jadi Bapak Ibu pun ketika melihat sosial media, perlu menyaring, perlu untuk memfilter. Sudahkah ini sesuai dengan Dhamma? Ya ini relate dengan saya Sila, berhubungan dengan saya. Betul juga dia bilang apa, tapi kata-katanya tidak baik, tidak pantas. Nah itu Bapak Ibu perlu filter sendiri, baik-baik. Karena kalau tidak, lambat laun mengkonsumsi konten-konten tidak bermutu itu masuk loh ke alam bawah sadar. Bapak Ibu sendiri, saudara-saudari. Seperti itu. Berhubungan dengan mimpi yang ke-13. Nah, ini yang di masa depannya orang-orang tidak bermoral lebih didengarkan.
Berkaitan dengan mimpi yang ke-13, sebaliknya justru perkataan-perkataan orang yang bermoral, yang baik, kaum-kaum bangsawan, terpelajar, bijaksana itu tidak didengarkan di pengadilan. Biku-biku baik, yang mulia, yang menjalankan moralitas juga tidak lagi didengarkan. Ya kalau sudah tidak lagi didengarkan, bagaimana? Biku-biku yang baik itu, yang bermoral, yang masih mengajarkan Tripitaka, ya sudahlah, memilih untuk menyepi, latihan ke dalam diri saja, karena sudah tidak lagi didengarkan. Nah, jadi Bapak Ibu masih beruntung kalau sekarang masih ada biku-biku ya, masih menyebarkan agama yang masih murni, masih mau menyebarkan agama. Nanti di masa depan, ya karena sudah tidak didengarkan lagi, mereka tidak mau lagi membabarkan dhamma. Buat apa tidak didengarkan? Ya, kemudian di mimpi yang ke-14, nah ini ya, orang-orang yang baik tidak lagi didengarkan. Mimpi ke-14, ada kata-kata kecil, ya. Ia memburu ular, mencincang ular-ular itu dan memangsanya. Kok terbalik ya Sila? Harusnya ular yang makan katanya ya. Kenapa kok ularnya kalah? Ya, apa ini pertandanya Bapak Ibu? Di masa depan, ya jadi nanti akan ya, karena dipenuhi oleh nafsu-nafsu birahi yang sungguh besar. Orang-orang besar itu akan memiliki istri-istri muda. Nah, lalu istri-istri mudanya ini dipercaya dengan kekayaannya untuk mengatur budak-budak pelayan di rumah. Hewan ternaknya dipercayakan, emas perak juga dipercayakan, semua dipercayakan. Tetapi sang suami ini tidak menekankan tugas dan tanggung jawabnya kepada istrinya, harusnya melakukan apa. Ya, sehingga akhirnya istri-istri mudanya ini menginjak suaminya. Sudah diberi kekayaan, harusnya bisa dipergunakan, ya dia juga menjalankan tugas dan tanggung jawab, tetapi tidak seperti itu. Ia juga memaki, menghina suaminya. Ya, jadi istilahnya kalau dibilang sekarang dikasih hati, iya mau rempelo ya. Bahasa Jawanya lebih kasar lagi. Nah, istilahnya sudah dikasih sesuatu yang baik, masih terus lagi ya, kurang tahu diri. Nah, seperti itu. Jadi tidak salah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu memiliki kekayaan, lalu ingin menyejahterakan keluarga, anak, pasangan, itu sangat boleh. Membuat mereka kehidupannya menjadi nyaman, itu bagus sekali. Tetapi tidak boleh lupa untuk menekankan pesan-pesan moralitas kepada mereka. Tugas dan tanggung jawab mereka itu apa? Sebagai pasangan, sebagai anak, ya, agar mereka itu jadi tahu apa yang harus dilakukan. Ya, seperti itu. Nah, tes. Ya, baik. Kemudian tes ya. Nah, kemudian di mimpi yang ke-15, Raja bermimpi ada seekor burung gagak. Ya, ini menunjukkan orang yang tidak bermoral dikelilingi dengan ini burung sebenarnya, tapi juga disebutkan sebagai angsa-angsa emas kerajaan yang menandakan orang-orang yang bermoral. Nah, kenapa orang-orang bermoral ini nantinya akan mengelilingi ia yang tidak bermoral? Jadi di masa depan, ya raja itu tidak lagi memiliki keahlian. Kalau Buddha Gotama sebelum menjadi Buddha Gotama adalah seorang pangeran Siddhartha. Dibekali begitu banyak keahlian, ahli bahasa, sastra, ya. Jadi kalau Bapak Ibu suka membaca Tripitaka,
Suta itu bahasanya indah sekali. Itu karena Sang Buddha ahli bahasa. Bisa, puitis seperti itu. Bahasanya indah. Kemudian selain itu, beliau juga punya kemampuan kemiliteran. Ya, bisa tinju, gulat, memanah, berkuda. Ya, kalaupun terjun ke medan perang pun beliau bisa. Sudah ada dibekali keahlian-keahlian. Siap ya menjadi raja itu tidak hanya karena keturunan, tapi juga harus ada keahlian-keahlian seperti itu. Tapi di masa depan, nanti raja sudah tidak lagi memiliki keahlian tersebut. Karena takut untuk digulingkan, akhirnya bukannya ia memperkuat dengan kaum bangsawannya yang bijaksana, bermoral, malah kaum bangsawannya ini yang sebelah kiri ini diturunkan, malah dinaikkanlah orang-orang yang tidak bermoral, ya, menjadi orang-orang kerajaan yang berkuasa menduduki posisi-posisi penting. Nah, sungguh mengerikan sekali. Ya, apa jadinya sila kalau seperti itu? Ya, orang-orang yang tidak bermoral menduduki posisi-posisi penting. Nah, di mimpi yang ke-16, ini sedikit banyak masih berhubungan dengan yang sebelumnya. Macan tutul dikejar sama kambing-kambing. Astaga, sila, bagaimana mungkin begitu? Aneh sekali ya, macan tutulnya pun lari. Nah, terus ada serigala-serigala dari kejauhan juga melihat peristiwa ini, serigalanya pun takut lari juga. Apa maksudnya ini, sila? Nah, jadi di masa depan, tadi kan ya orang-orang tidak bermoral menduduki posisi-posisi penting. Apa jadinya kalau tidak bermoral menduduki posisi penting? Serakah. Tidak sampai di situ. Mereka mau kekayaan kaum-kaum bangsawan tadi. Orang-orang yang tidak bermoral tadi sudah jadi budak, ya masih mau dirampas lagi kekayaannya. Nah, kali ini mereka berusaha mempertahankan diri di pengadilan. Ya. Tapi ya, apakah bisa menang Bapak Ibu? Sulit. Nah, mereka malah disiksa. Bahkan orang-orang yang tidak bermoral ini ingin meminta raja untuk agar mereka-mereka ini dipotong kakinya, dipotong tangannya. Serem Bapak Ibu. Nah lalu ya sudah, kaum bangsawan yang tidak berdaya ini, mereka-mereka yang bermoral sudah dibawa, kekayaannya mau dirampas, daripada cacat, ya sudah dilepaskan kekayaannya. Nah, dari tadi sepanjang 16 mimpi ini Bapak Ibu mendengar raja-raja di masa depan. Tetapi Bapak Ibu, sangat memungkinkan yang dimaksudkan Sang Buddha ini bukan hanya mengacu kepada raja, tetapi pemimpin di masa depan. Pemimpin wilayah, negara. Nah, lalu kenapa Sila hari ini membabarkan suta ini Sila? Lalu apa hubungannya? Kan hari ini di masa ini bukan di masa depan Sila, ini kan di masa depan. Ya, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti sudah mendengar ya, sudah mengetahui bahwa di ajaran agama Buddha kehidupan itu tidak hanya satu kali. Selama seseorang belum mencapai nibbana, belum mencapai akhir dari penderitaan, maka setiap kematian akan selalu diikuti oleh kelahiran kembali. Nah, apakah nantinya sudah aman? Nah, ini dia. Ya, saya bukan bermaksud untuk menakut-nakuti dengan menceritakan ini ya, tetapi adalah karena 3 aman itu, karena kita masih terus akan terlahir. Maka bersemangatlah untuk terus melakukan kebajikan. Ya, terus melakukan dana, menjaga 5 sila ini saja minimal yang biasa Bapak Ibu baca di Parita. Kalau mau 8 sila lebih baik lagi sesekali. Bermeditasi. Ya, menjaga sila itu juga bisa mengamankan Bapak Ibu untuk tidak terlahir di alam bawah. Bermeditasi itu untuk menembus dhamma. Tidak bisa ditembus dengan panca indera. Dhamma yang begitu tinggi itu
perlu Bapak Ibu tembus dengan meditasi, karena nembusnya itu pakai batin Bapak Ibu. Ya, jadi barulah ada panya yang sesungguhnya, yang benar-benar melihat Dhamma itu sudah dengan tidak mata daging, tidak hanya dengan telinga ini saja, tapi menembus ke batin Bapak Ibu. Ya, jadi bersemangatlah untuk terus melakukan kebajikan-kebajikan yang tidak hanya mengarah untuk kebahagiaan duniawi saja, tetapi usahakanlah kebajikan ini mengarah juga ke spiritual, ke tingkat-tingkat kesucian. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kalau Bapak Ibu mengarahkan diri ke nibbana, kebahagiaan duniawi itu pasti dapat. Tapi kalau cuma mengarahkan batin untuk ke kebahagiaan duniawi saja, yang spiritual, yang damai itu Bapak Ibu belum tentu dapat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mengarahkan, oh saya mau nanti kebajikan saya untuk ke nibbana, mencapai tingkat kesucian, tidak perlu takut setelah kelahiran ini. Bisa lagi terlahir di alam manusia, alam dewa, kalau yang punya konsentrasi cukup tinggi, bisa terlahir di alam Brahma. Ya, jadi kehidupan ke arah nibbana itu semakin ke atas. Ya, karena itulah akhir dari penderitaan. Kebahagiaan tertinggi itulah nibbana. Ya, jadi harapannya Bapak Ibu, ketika masa ini datang di masa depan, nah karena kekuatan kebajikan yang Bapak Ibu terus upayakan sekarang, semoga Bapak Ibu saat itu sedang terlahir di surga, sedang terlahir di alam Brahma, ya. Harapannya tidak terlahir di masa-masa menyeramkan ini, karena tidak menguntungkan. Banyak karma buruk yang akan terus harus terkondisi berbuah di masa-masa menyeramkan ini. Ya, jadi demikian sharing Dhamma yang dapat saya berikan, semoga dapat menginspirasi, bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan. Semoga semakin bersemangat untuk terus mempraktikkan Dhamma hingga akhirnya suatu hari membawa kepada lenyapnya penderitaan secara total. Nibbana. Sabbe satta. Bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Mudita cita.